Sebenarnya saya punya 1001 alasan sebenarnya Untuk berhenti. berhenti gitu. Tapi saya selalu mencari satu alasan yang kuat untuk saya tetap melakukan. Bahwa kunang-kunang itu mengajarkan kepada kita bahwa satu, kita tidak hidup sendiri, kita berbagi bumi yang sama. Kalau kita ingin kunang-kunang itu tetap ada nyalanya, berarti kita harus menjaga lingkungannya. Bahasa singkatnya, saya bisa istirahat. Saya tuh dari posisi awal nyender, bangun, Heeh. berdiri lagi, saking tercengang dengan semua fakta tentang kunang-kunang, bahkan kedalaman filosofis dari keberadaan kunang-kunang ini, hubungannya juga dengan filosofi Trihita Karana, Iya. karma, dan kehidupan begitu dalam ya ternyata. Saya jadi penasaran sebetulnya selama 6 tahun perjalanan ini, Bli, apa sih yang berubah gitu dari populasinya mungkin, atau apa yang ditemukan selama 6 tahun ini? Boleh dong diceritakan ke kita. Ya, gampangnya memang tidak mudah. Ini gampang Jadi apa nggak mudah nih? jawaban gampangnya memang tidak Tidak mudah mudah. untuk breeding kunang-kunang gitu ya, untuk meningkatkan populasi. Terus yang kedua, time consuming itu sangat panjang dari sisi siklus hidup dan segala macam. Tapi kan dari sisi tantangan banyak gitu ya. Jadi sebenarnya saya punya 1001 alasan sebenarnya untuk Untuk berhenti. berhenti gitu kan. Tapi saya selalu mencari satu alasan yang kuat untuk saya tetap melakukan, dan saya selalu menemukan itu, yaitu tadi untuk memastikan generasi yang akan datang tetap bisa melihat kunang-kunang. Karena dengan adanya kunang-kunang itu tandanya bahwa lingkungan yang kita hidup ini kita jaga. Ya, saya lihat hubungannya ke sana. Nah, jadi dari niat itulah kemudian akhirnya kan saya melihat ada sebuah ada sebuah perilaku gitu ya, terus ada sebuah mimpi, cita-cita yang akhirnya itu juga akan mendorong kepada sebuah perubahan dari sisi hasil gitu kan. Nah, karena kita menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan statistik gitu ya, terus kan kita juga harus mengukur dari setiap tidak hanya proses tetapi progres. Konon katanya sesuatu yang tidak bisa diukur itu tidak bisa dikembangkan gitu ya. Nah, jadi what you cannot measure you cannot improve gitu. Nah, dari sisi repopulation program itu kita mengukur molting rate, Apa itu berapa kali molting rate? dia mengelupas, terus hatching rate berapa kali, berapa tinggi tingkat menetasnya, terus kemudian metamorphosis rate sampai tingkat kematian itu kita ukur, sehingga kita tahu data-data itu kan berbicara akhirnya. Betul. Nah, menjawab pertanyaannya Galuh tadi itu, perubahan apa yang kita lihat Astungkara dalam 6 tahun Yang dari tidak sisi singkat ini. ya tidak singkat ini boleh dibilang kecil lah ya. Jadi dari sisi terestrial itu kita sudah ada di angka 76% success rate. Apa artinya? Apa artinya? Dari mulai kita breeding sampai mereka kita lepas liarkan itu tingkat keberhasilannya 76% dalam rentang 7 sampai 9 bulan sekarang. Jadi sekarang kita udah ada di pengulangan yang ketiga. Karena by research sesuatu yang kita anggap itu valid baru bisa dianggap valid kalau itu sudah dilakukan 3 kali pengulangan. Jadi untuk breeding terestrial ini kita sudah melewati 3 tahapan itu, dan kita sudah di tahap 76%, yang artinya metode yang kita kembangkan untuk meningkatkan populasi melalui breeding dan rearing itu sudah 76% akurat. Apalagi nanti kita kembangkan terus gitu ya. Artinya dari 76 telur dari 100 telur yang kita breeding selama 7 sampai 9 bulan itu 76-nya sudah menjadi kunang-kunang dewasa Dan berhasil. dan itu sudah kita lepas liarkan. Dan sebagian kecil sudah kita breeding ulang ke generasi selanjutnya. Jadi sekarang kita sudah ada di F2. Oke. Jadi yang hasil
sampling di alam, itu kita kawinkan, itu melahirkan generasi baru namanya F1. Oke. Dari F1 ini kemudian kita breeding ulang. Itu ada dua pendekatan, yang F1 ini dikawinkan dengan F0 atau yang F1 ini dikawinkan dengan F1, dan itu juga sudah berhasil. Jadi karena ini membutuhkan waktu ya, modal besarnya itu adalah harus sabar. Dan niat serta ketekunan kayaknya. Betul, Ini betul. boleh saya tepuk tangan dulu nggak? Terima kasih. Karena Nah, 76% 76%. adalah angka yang sangat membahagiakan ya. Dan tapi itu butuh 6 tahun ya. Tapi saya melihat dari aura-auranya udah bukan kebahagiaan lagi ya. Iya, Tapi sudah. lebih dari itu kayaknya. Betul, betul. Nah, ini juga akhirnya kan akan mengantar kepada data selanjutnya, yaitu populasi di alam. Nah, populasi di alam pun juga kan kita nggak bisa pakai feeling nih. Jadi kita menggunakan metode penghitungan. Harus ya, diukur juga. diukur juga. Jadi tim kami itu menghitung jumlah populasi yang terlihat. Yang paling gampang dilihat itu yang dewasa memang. Walaupun itu tidak menggambarkan populasi secara keseluruhan, tetapi kita sepakat menggunakan satu metode yang sama dalam rentang waktu tertentu. Untuk kita jadikan acuan. Lebih banyak kepada memberikan kita gambaran aja sih di mana posisinya sekarang. Nah, dari perhitungan itu kita melihat ada trennya, ada peningkatan. Walaupun data tiap minggunya itu selalu ada naik turun, naik turun, naik turun. Fluktuatif. Tetapi dari sisi tren itu kita melihat dari angka terendah itu adalah 0 sampai 11. Kemudian angka tertinggi itu antara 50 sampai 90. Jadi ada tren peningkatan. Walaupun fluktuatif seperti itu. 0 sampai 11 itu maksudnya Artinya, jumlah. Yes, jumlah rata-rata. Jadi metodenya seperti ini. Jadi kita bagi area sampling itu menjadi 4. Ini kita ngomongin natural habitat ya. Baik. Karena kalau di lab itu kan sepenuhnya buatan sepenuhnya kontribusi kita lah gitu kan. Nah, diatur sedemikian rupa betul, gitu ya. sedangkan yang kita ingin ciptakan itu di alam liarnya gitu kan. Nah, jadi kita bagi menjadi 4 plot. Satu plot itu kita amati dari tempat yang sama, di jam yang sama, kita hitung berapa yang berkedip. Dan kita indikasikan itu sebagai jumlah populasi mereka selama 60 detik. Ini kita ulang 3 kali di masing-masing plot. Jadi rata-rata dari keempat plot dengan 3 kali pengulangan itu kemudian kita jumlah dan kita rata-ratakan, kita anggap itu sebagai jumlah populasi. Jadi sebagai acuan gitu ya. Nah, dari situ muncul angka 11, 8, 9, 20, 70, 80 sampai tertinggi itu 94. 94. Artinya dari yang tadi 5 sampai 11 ya. Itu angka terkecilnya. Angka terkecilnya. Bukan walaupun di fase awal itu kita sempat lihat angka 70, 60 itu ada. Oh, tapi itu tadi Beli bilang. Betul, fluktuatif. Jadi, dan yang tertinggi 94. Nah, dan tapi kalau itu digaris dari 2004 sampai 2005, kalau itu dijadikan satu data grafik, naik turun, cuman trennya itu meningkat. Nah, jadi kita melihat gitu ya, ada hasil lah ya, ada hasil dari sisi repopulation, juga dari sisi habitat restoration. Nah, dari mana sumbernya ini? Ya dari kegiatan kita itu ya 2, dari hasil breeding dan rearing itu. Jadi kita sudah melepas liarkan 5.842 kunang-kunang ke alam. Sekitar 150-an itu yang sudah dewasa, yang sebenarnya dewasa. Jadi kita sudah melepas liarkan ribuan kunang-kunang ke alam. Wah, jadi luar biasa. masih maksudnya langkah kecil kita itu masih sedikit, tapi potensinya itu masih sangat besar. Bagi saya angka itu sudah besar ya, tapi bagi beliau harus lebih besar lagi. Betul, yang ingin karena dicapai. kita tahu kan satu betina itu melahirkan kita taruh 300 aja deh gitu. Jadi dari 300 itu kalau yang tapi ini yang semi aquatic ya. Semi aquatic kita by the way masih di bawah 20%. Artinya tantangannya masih banyak karena medianya itu basah. Kering, jadi basah dan itu di air. Jadi menjaga ekosistemnya media itu ya? Ekosistem di air itu jauh lebih rumit, tantangannya lebih banyak daripada yang di tanah itu gitu. Nah, sekarang kita baru mulai fokus ke semi aquatic sekarang gitu. Jadi ke depan itu yang ingin saya ciptakan itu adalah
uh, secara terus-menerus melakukan upaya repopulasi Oke. dari breeding dan rearing ini, terus dan juga secara terus-menerus menciptakan ekosistem yang bebas kimia lebih luas. Jadi mimpinya itu kita mau membuat semacam pesticide free zone di Oh, 2 km radius. bukan green zone tapi pesticide zone. Kenapa 2 kilometer? Karena ada satu jurnal yang menyatakan cruising radius. Oke. Jadi kalau mereka jalan-jalan itu mereka bisa pergi sampai sejauh 1,5 kilo. Oke. Jadi kalau kita punya 2 kilo itu kan lebih aman. Nah di 2 kilo ini lahan siapa? Ya milik petani gitu. Nah makanya kenapa kita mau menciptakan ekosistem regenerative farming di 2 kilometer ini, karena itu lahannya petani gitu loh. Jadi di mappingnya itu ada 35 petani Oke. di 2 kilometer radius itu sekitar 27 hektar. Kalau tadi mungkin Liwayan banyak cerita tentang bagaimana Beli mencoba untuk membuat ekosistemnya ini kembali ke semula gitu. Saya ingin tahu deh sekarang setelah 6 tahun berjalan, apa sih perubahan yang terjadi Beli? Khususnya mungkin dari jumlah populasi karena itu tujuan awal ya. Iya. Kemudian berapa spesies mungkin yang ditemukan atau apa nih temuan-temuannya? Oke, jadi ada banyak sekali temuan-temuan menarik gitu ya yang menginspirasi kita untuk Berbuat terus lebih. untuk terus menggali dunia perkunang-kunang lagi. Dunia perkunang-kunangan. Untuk terus Dunia menggali kunang-kunang. dunia kunang-kunang ini karena ada banyak hal menarik yang juga belum kita explore. Nah, tetapi ada beberapa points, misalkan dari sisi peningkatan populasi, kita melihat ada tren peningkatan walaupun tiap minggu saat kita hitung itu masih fluktuatif, tetapi ketika ditarik garis panjang dalam 2 tahun itu ada tren untuk peningkatan. Tren peningkatan dari populasi paling rendah itu adalah 0 sampai 11 dan populasi tertinggi itu antara 50 sampai 70. Sekarang kita tidak pernah melihat sekarang angka terendah kita itu pasti di atas 20 dan angka tertinggi kita itu udah di angka 90. Jadi paling tinggi itu 94 dengan menggunakan scientific counting. Jadi kita membagi 3 plot, kita menghitung kita membagi 4 plot, terus kita menghitung secara berulang di masing-masing plot selama 60 detik, kemudian kita rata-ratakan, dilanjutkan ke plot-plot dan seterusnya. Dari situ kita akhirnya punya acuan berapa jumlah populasinya, walaupun itu sebenarnya tidak menggambarkan secara keseluruhan populasi. utuh begitu ya. Iya, betul. Tapi itu memberikan kita acuan lah untuk panduan di mana posisinya sekarang. Apa arti angka 90 itu? Angka 90 itu adalah angka yang kita lihat di hari counting itu dari keempat plotting ini. Jadi misalkan ada 20 yang kita lihat di zona 1, 30 di zona 2, mungkin beberapa di zona 3, dan itu kemudian kita rata-ratakan dan kita yakini itu sebagai angka, sebagai benchmark gitu, sebagai angka ukur kita. Karena dari situ akhirnya kita bisa punya gambaran di mana posisinya saat Dan ini. ini kabar baik ya karena ada peningkatan populasi. Kalau kita lihat tren peningkatan Betul. dari awal proyek ini dimulai saya bilang, sampai saat ini. Betul. Nah itu kan dari jumlah populasinya Beli. Tapi kalau secara ini yang karena kan dia juga melakukan breeding. Iya. Nah itu berapa sih yang berhasil di breeding, dikembangbiakan? Khusus dari terestrial yang di lahan kering, karena itu medianya lebih simple, lebih sederhana, kita sudah sampai di angka 76% success rate. Itu artinya mating rate-nya tinggi, terus kemudian hatching rate-nya meningkat, terus kemudian molting rate-nya juga aman, tidak meninggalkan kanibalisme di situ. Terus kemudian transformasi metamorfosis rate-nya juga meningkat. Terus di sisi yang bersamaan kita juga bisa reduce mortality rate, tingkat ada juga yang bisa escape gitu. Jadi juga kita juga punya data kehilangan gitu ya, atau yang keluar dari program ya, ibaratnya betul. sebelum waktunya gitu. Iya, jadi seiring berjalannya waktu
Seiring berjalannya waktu, Heeh. kita bisa mitigasi hal-hal negatif itu dan kita bisa improve. Mhm. Ujungnya itu kita mau menciptakan semacam critical mass kita sebutnya. Jadi ada jumlah yang kita anggap kalau jumlah itu tercapai dalam satu malam, itu tandanya ekosistemnya Membaik. sudah tercapai. Oh, oke. Itu sangat ini ya, sangat saintifik itunya. Cuman saya ingat itu di sekitar angka 500. Sekarang kan masih angka 90 gitu ya. Oke. Jadi kalau itu sudah di angka 500-an ke 500. atas, kalau nggak salah 565 itu. Jadi itu artinya bahwa ekosistemnya itu sudah terjadi utuh dan di satu malam kita bisa melihat sebanyak itu, berarti dalam satu siklus hidup ada kemungkinan dia akan survive. Bahasa singkatnya, saya bisa istirahat. Tanpa bantuan dari Beli Wayan, Betul. mereka Dari tetap tim bisa kami. melanjutkan Betul. siklus hidup dengan jumlah yang baik gitu ya. Betul. Dengan jumlah yang baik, dan ini tadi seperti yang Beli Wayan bilang bahwa ini adalah indikator kondisi lingkungan kita baik. Beli Wayan, kalau misalnya bicara tentang apa yang akan dilakukan di masa mendatang, kan tadi banyak ya PR-nya, masih banyak banget yang ingin dicapai, seperti membuat pesticide free zone. Pesticide free zone. Salah lagi. Pesticide free zone gitu, dan juga banyak hal yang lainnya gitu. Cuman saya juga penasaran karena saya rasa Beli Wayan juga punya keinginan ini, yakni untuk meningkatkan awareness di tengah masyarakat. Apa sih yang bisa dilakukan ya Beli agar semakin banyak masyarakat yang minimal curious dulu deh. Iya. Pengen tahu dulu kayak Beli Wayan, karena kalau tahu aja enggak gimana mau cinta gitu kan. Iya, betul. Menurut Beli Wayan gimana tuh? Saya sepakat. Jadi untuk menciptakan sebuah perubahan itu memang tidak gampang ya. Apalagi itu perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Dalam hal ini konteksnya untuk perbaikan alam dan segala macam. Makanya dibutuhkan sebuah inspirasi gitu ya. Theory of change itu kan seperti itu. Jadi saya percaya bahwa inspirasi itu lebih mudah mengubah daripada hanya sekedar informasi, doktrin dan segala macam. Makanya saya ingin menciptakan sebuah inspirasi lah ya. Jadi inspirasi itu bahwa kunang-kunang itu butuh kondisi lingkungan yang sedemikian kompleks untuk dia bisa bertahan hidup. Tapi kunang-kunang juga memberikan keindahan yang sangat luar biasa, dan juga kunang-kunang juga mengajarkan banyak hal gitu ya tentang hidup dan kehidupan kita. Nah, makanya saya sangat bersemangat bagaimana saya juga bisa dimulai dari inspirasi. Mungkin tidak harus dari saya gitu ya, tetapi bagaimana inspirasi kunang-kunang, fakta-fakta tentang kunang-kunang, terus bagaimana dia menjadi bioindikator ini bisa nyampai ke lebih banyak audiens gitu ya. Dan saya melihat podcast ini menjadi salah satu sarana, dan terima kasih banyak untuk bisa menyuarakan itu supaya apa? Supaya kita sadar gitu ya bahwa ternyata kunang-kunang sudah mulai punah ya. Ternyata yang bikin punah itu ya spesies kita gitu ya. Kita ini. Nah, betul, apa yang kita bisa lakukan lebih baik, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, saya juga menulis buku. Oke. Saya menulis buku Bring Back the Light, itu tentang kunang-kunang dari semua perspektif. Dari sisi ilmiahnya sedikit, sainsnya sedikit, terus konteksnya dengan ekologi, sustainability, Keberlanjutan. termasuk budaya dan spiritual itu tadi. Terus yang ketiga, saya memang secara sadar mengundang sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok masyarakat. Saya lebih spesifik ke generasi muda, karena saya melihat harapan besar kepada mereka untuk bisa create that good change itu, perubahan baik itu. Bukan berarti saya nggak perhatian kepada yang tua, enggak. Banyak dari generasi tua itu sudah ngalamin itu dan menurut mereka udah nggak relevan lagi. Oke. Itu yang sering saya lihat, tapi banyak juga yang appreciate gitu. Tetapi saya melihat fokus yang lebih besar di generasi muda ini supaya mereka yang mendorong change itu ke arah yang lebih baik. Dan juga mereka yang akan hidup di masa mendatang nanti. Betul. Dan akhirnya dari sana satu dari misi saya itu kecentang gitu ya, raising awareness. Ke checklist ya. Ya, ke checklist, betul. Apa sih bahasanya kok ke checklist, kecentang. Terpenuhi dari beberapa poin yang target begitu ya. Itu adalah salah satunya untuk mengundang lebih banyak generasi muda ke sini sebagai rumah
untuk mempelajari tentang kunang-kunang Betul. secara lebih dalam dan lebih komprehensif. Betul. Wah. Kunang-kunang hanya sebagai inspirasinya Inspirasinya aja. tapi change-nya Betul. itu nanti ke dalam konteks kehidupannya mereka. Betul, gitu. betul. Mm-mm. Bahwa lebih luas ya. Betul. Mungkin namanya kunang-kunang, tapi ternyata di dalam mempelajari kunang-kunang ini ekosistem akan sampai ke diri kita sendiri ya. Ih, luar biasa banget, keren banget. Terakhir nih Bli, mungkin kalau misalnya generasi muda kita sedang menyaksikan podcast Asik TVRI Bali, apa nih kata-kata hari ininya? Oke. Wahai generasi muda. Wah. gitu ya. Karena kan saya sebagai generasi yang sempat mengalami tidak ada listrik gitu ya. Senior Oke. ya? Senior, oke. Bahasa halus. Ya, wahai generasi muda, kita tidak hidup sendiri di semesta ini. Jadi ada jutaan atau bahkan mungkin miliaran spesies gitu ya. Yang dari miliaran spesies itu mereka membutuhkan kondisi yang berbeda-beda. Mereka membutuhkan kondisi yang unik gitu ya. Salah satunya tidak terlalu terang, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, dan membutuhkan kualitas lingkungan yang bagus gitu ya. Nah, mudah-mudahan generasi muda kita aware bahwa kunang-kunang itu mengajarkan kepada kita bahwa satu, kita tidak hidup sendiri, dua, kita berbagi bumi yang sama. Dan kalau kita ingin kunang-kunang itu tetap ada nyalanya, berarti kita harus menjaga lingkungannya. Nah, mudah-mudahan buat generasi kita untuk lebih sensitif lagi terhadap konsumsi mereka, terhadap behavior mereka, dan termasuk bagaimana cara mereka untuk menjaga alam dan lingkungan ini. Ih, keren banget. Wah, terima kasih banyak loh Bli Wayan Sama-sama. untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak pihak ya. Saya aja di sini bisa merasakan energinya dari Bli Wayan. Energi, dedikasi, niat, dan juga niat baiknya terutama untuk bukan hanya keberadaan kunang-kunang tapi juga ekosistem. Saya harap cahaya yang ada dari Bli Wayan yang tidak redup supaya bisa berlanjut terus, dan ini juga menular cahaya-cahaya ini ke sobat TVRI dimanapun berada untuk melanjutkan apa yang dibuat oleh Bli Wayan ini sendiri. Bukan hanya untuk mengetahui tapi menyadari bahwa keberadaan kunang-kunang juga adalah bagian dari kehidupan kita, dan ternyata mengetahui banyak tentang kunang-kunang juga bisa membantu ekosistem kita menjadi lebih baik dan menyadarkan kita juga bahwa ternyata kita masih perlu cahaya nih untuk kegelapan-kegelapan dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan nggak ada nih sobat TVRI lagi yang tersesat dalam kegelapan dan menemukan cahayanya seperti kunang-kunang yang memerlukan proses panjang sampai akhirnya bercahaya. Dan saya yakin ya sobat TVRI juga pasti bisa bercahaya pada masanya. Oke, ini adalah perbincangan yang menarik di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa sobat TVRI untuk follow, like, dan subscribe konten-konten kita, bukan cuma di YouTube tapi juga ada di Instagram, TikTok, dan juga Facebook, karena pastinya jangan sampai kelewatan informasi menarik dan inspiratif terkait banyak hal. Oke, saya Galuh Praba pamit ya. Sampai jumpa di podcast Asik TVRI berikutnya. Dadah.